Kira-kira mengapa kita itu harus mengetahui tentang teknik untuk memproduksi benih padi? Sebelumnya mungkin ya perlu kita pahami bahwa benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk tujuan memperbanyak tanaman. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman ngopi santai, ngobrol pagi seputar informasi pertanian. Podcast BPSIP Sulawesi Tengah. Apa kabar untuk Anda semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita semuanya, terutama Bapak Ibu Tani yang mungkin saat ini juga melakukan aktivitas usaha bertaninya. Semoga saja juga dalam usahanya semuanya lancar dan tentunya memberikan hasil yang lebih menguntungkan nantinya. Dan pada podcast ngopi santai BPSIP Sulawesi Tengah di episode kali ini, saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang nanti akan membahas tentang perbenihan, teknik produksi benih padi. Dan untuk itu kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Ibu Asnida SP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Ibu Asnida? Iya, alhamdulillah kabar baik. Semoga teman ngopi santai pagi ini dalam keadaan sehat walafiat juga. Iya, teman ngopi santai, Ibu Asnida ini adalah salah seorang staf fungsional penyuluh di BPSIP Sulawesi Tengah yang sehari-harinya tentunya banyak berkecimpung dengan terkait diseminasi dan juga penyampaian informasi-informasi teknologi untuk para petani, ya, sebagaimana tugas dan fungsi seorang penyuluh tentunya ya. Jadi kita langsung saja ya, tapi karena podcast ini namanya adalah ngopi santai, mungkin kita akan baiknya kita awali dulu dengan ngopi ya. Ya baiklah, ya kita sama-sama nikmati kopi pagi kita pada pagi ini. Bismillah. Ya, teman ngopi santai, kita langsung saja. Nah, pertanyaan pertama saya, dan menurut saya ini penting, Ibu Nida, gimana ya? Kira-kira mengapa kita itu harus mengetahui tentang teknik untuk memproduksi benih padi? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Mungkin sebelum kita membahas ya, di mana untuk tahun 2023 ini kegiatan di BPSIP Sulawesi Tengah salah satunya adalah BIMTEK Padi. Ya. Jadi ini teknik produksi benih padi ini merupakan salah satu materi juga, materi yang disampaikan pada saat BIMTEK. Ya, jadi untuk kali ini kita akan bahas di acara podcast. Ya, tentang tekniknya ya, teknik produksi benih padi. Ya, kira-kira mengapa itu kira-kira perlu itu? Iya, sebelumnya mungkin ya perlu kita pahami bahwa benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk tujuan memperbanyak tanaman. Nah, hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22
tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan. Jadi selain itu juga ada budidaya, maksud kami ada Permentan. Ada Permentan nomor 12 tahun 2018 tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman, serta ada keputusan Menteri Pertanian nomor 966 tahun 2022 tentang sertifikasi tanaman pangan. Nah, tentunya dengan demikian produksi benih ini bukan hanya untuk keperluan memenuhi teknis budidaya, tetapi yang paling penting adalah bahwa ini adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Apalagi soal benih ini tentunya sangat penting dan besar peranannya untuk keberlanjutan usaha pertanian. Ya. Kalau mungkin kita yang berkecimpung di instansi atau institusi ataupun juga para praktisi pertanian sudah paling tidak sudah tahu atau mengetahui lah apa itu peran benih yang sebenarnya, benih terutama benih-benih yang terstandar. Nah mungkin tapi bagi teman-teman kita atau petani-petani kita yang mungkin belum terlalu paham, kira-kira bisa dijelaskan lebih rinci barangkali bagaimana sebenarnya peran benih itu sendiri. Seperti yang disampaikan kemarin, peran benih itu salah satunya adalah sebagai sarana pembawa teknologi. Jadi inovasi teknologi yang dikemas dalam kualitas unggul akan disalurkan ke petani melalui benih yang bermutu. Oleh karena itu tentunya sangat dianjurkan untuk menggunakan benih bermutu varietas unggul. Jadi tanaman tentunya hal ini bertujuan agar produksi dan produktivitas meningkat karena penggunaan benih bermutu memiliki keuntungan. Jadi ada keuntungannya untuk menggunakan dalam penggunaan benih bermutu itu. Antara lain itu daya tumbuh di atas 90%. Jadi sudah 90% daya tumbuhnya. Pertumbuhan pertanaman juga seragam. Figur atau kemampuan benih untuk tumbuh normal. Itu juga mengurangi penyulaman dan yang paling penting terhindar dari penyakit terbawa benih. Kalau kita sudah tahu tadi yang dijelaskan, kemudian itu ada pengaruhnya dengan tentunya nanti penggunaan benih unggul, varietas unggul baru misalnya, itu ada pengaruhnya pastinya dengan peningkatan produktivitasnya. Nah ini tentunya punya syarat-syarat barangkali, syarat-syarat benih yang baik itu atau yang terstandar itu seperti apa? Untuk syarat-syarat benih seperti yang kita ketahui dan paham betul bahwa benih itu dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan produktivitas. Tetapi itu ada syaratnya, yaitu penggunaan varietas sesuai dengan agroekosistem setempat. Nah, kemudian benih terjamin mutunya, tepat waktu tanamnya, tersedia lokasi dan tentunya mudah diakses, serta harganya dapat terjangkau. Tentunya terkait dengan efisiensi paling tidak harus terjangkau. Nah, kalau berbicara tentang tadi sudah itulah pentingnya, ada nggak seperti saya dengarnya ada juga sih masa benih, masa kadaluarsa dari benih itu, atau apa ya istilahnya kalau di dalam perbenihannya. Nah itu ada nggak itu seperti itu? Untuk kadaluarsa benih itu tentunya ada, dan itu sudah melalui pengujian, pelabelan itu sudah ditentukan, ada waktunya. Jadi misalnya 6 bulan. Jadi begini,
hasil produksi dan pertumbuhan tanaman akan menurun akibat degenerasi benih. Nah, ini terjadi jika sumber benih yang digunakan adalah benih yang sama, yang tentunya yang digunakan berulang-ulang. Artinya ya, itu terus yang ditanam, jadi akan menurunkan, akan mengalami penurunan. Kemudian benih itu degenerasi benih ini bisa terjadi kira-kira pada musim tanam ke-6 atau tahun ketiga setelah penggunaan benih yang pertama. Berarti terkait dengan tentunya produksi hasil nanti ya seharusnya benih itu tidak digunakan sampai berulang-ulang ya, dan ada masa kadaluarsanya. Kalau begitu berarti ketika ada masa kadaluarsa itu berarti bisa diperbaharui ya, atau setelah selesai tadi disebutkan 6 bulan ya sudah habis, tidak boleh diperbaharui kembali. Dapat diperbaharui kembali tentunya melalui mekanisme dengan mungkin yang diuji kembali. Oh baiklah, kalau begitu berarti benih ini harus diproduksi sudah ada standarnya. Nah, kalau itu artinya ada produsen benih. Nah, kira-kira terkait dengan yang memproduksi benih ini terhadap mereka apa istilahnya ya, penangkar ya, penangkar ya, produsen benih ini. Nah itu kira-kira syaratnya ada nggak itu untuk menjadi, misalnya kalau saya mau menjadi produsen benih, ada nggak syaratnya seperti itu? Iya, jadi terkait dengan produsen benih ini ada diatur dalam Permentan atau sesuai Permentan nomor 12 itu tahun 2018. Jadi di pasal 8 itu disebutkan pada ayat 1 sampai 3. Iya, jadi pada ayat 1 itu dinyatakan bahwa produsen benih harus memiliki dan menguasai lahan. Jadi itu menguasai lahan, kemudian sarana pengolahan, tenaga yang mempunyai pengetahuan tentunya di bidang pertanian, pertanian maupun perbenihan, terutama di bidang perbenihan. Kemudian memperkerjakan paling sedikit 30 orang tenaga tetap. Jadi untuk ayat 1 tadi, jadi dia kan ada 3 ya, ayat 1 sampai 3 tadi, ayat 1, kemudian ayat 2 itu produsen yang tidak memiliki syarat seperti yang disebutkan tadi itu, pada ayat 1 itu bisa didaftar dan dinilai untuk mendapatkan rekomendasi dari unit pelaksana teknis daerah atau UPTD. Sedangkan untuk ayat 3 antar produsen benih bina dapat bekerja sama dalam bentuk kerjasamanya produksi dan atau pemasaran benih bina. Oh, berarti sudah ada aturannya. Iya, sehingga kalau Permentan nomor 12 tadi tahun 2018. Sehingga kalau saya nanti misalnya berminat untuk jadi seorang produsen benih, nah berarti saya harus memenuhi syarat-syarat yang disampaikan tadi. Nah kalau begitu, ini terkait dengan sertifikasi berarti ya, berarti yang kita ketahui bahwa tidak luput juga saya dengarnya ketika benih itu nanti diproduksi butuh juga sertifikasi. Nah itu syaratnya seperti apa itu untuk sertifikasi? Untuk persyaratan ya, syarat untuk sertifikasi benih itu sendiri itu mengenai kebijakan pemerintah tentang sertifikasi, itu diatur juga dalam keputusan Menteri Pertanian nomor 966 tahun 2022. Jadi di mana di dalamnya itu dijelaskan bahwa terkait sertifikasi benih ada syarat dan ketentuannya. Di antaranya populasi tanaman dalam satu sampel itu sebanyak 200 rumpun.
harus melalui pemeriksaan di lapangan, kemudian di pertanaman dan waktu pelaksanaan juga sampai dengan waktu tanam. Ya, jadi itu harus diawasi. Harus diawasi. Jadi kalau ini yang pada proses tadi berarti dari lahan ya, mulai dari lahan sudah harus diawasi. Harus diawasi dan itu setiap saat atau setiap fase pertumbuhan. Fase pertumbuhannya diawasi. Itu parameter yang diperiksa fase vegetatif. Fase vegetatif itu warna kaki, tipe pertumbuhannya, bentuk tanaman, itu warna daun, lebar daun. Ya, jadi kehalusan daun semua harus diawasi. Harus diperhatikan, diteliti. Dan yang mengawasi ini adalah apakah petaninya itu sendiri atau dari balai sertifikasi. Dari balai sertifikasi. Dari balai pengawas. Berarti memang BPSD ya dalam hal ini. Iya, berarti memang yang tupoksinya ada di situ ya. Baiklah kalau begitu. Nah, menarik kalau berbicara tentang perbenihan karena memang soal benih, apalagi kita saat ini memang dari setahu saya sih dari dulunya semua usaha itu baik itu pertanian tanaman pangan termasuk juga ternak ya diharapkan memang menggunakan benih-benih unggul ataupun juga yang benih unggul yang tersertifikasi. Kenapa sertifikasi? Supaya barangkali terjamin, barangkali dia punya jaminan mutu lah ya. Nah kalau begitu sebelum kita lanjut kita mau pilih lagi kayaknya ini karena ya kita sudah panjang lebar ngobrol kayak silakan ada. Ya, kita menarik berarti mulai dari pertanaman sampai mungkin di fase berbunga. Ya, itu di lahan ya. Fase berbunga, fase masaknya itu. Sampai mungkin nanti di processingnya ya. Kalau untuk fase masaknya itu bentuknya yang diperiksa ini bentuk tipe malainya, terus leher, bentuk gabah, warna gabah. Ya, jadi nanti itu bentuk atau tipe malai itu warna gabah, warna ujung gabah, bulu ujung gabah, volume satu kelompok benih itu maksimal 30 ton. 30 ton ini untuk standar mutu benih bersertifikat. Oh iya, tentunya hal-hal yang disampaikan tadi itu para siapa tadi pengawas benih atau itu sudah pasti ini karena tupoksi mereka, bidang mereka ini pasti sudah tahu ya. Nah, yang saya ingin menggali informasinya itu saya dengar sama dengan di ternak juga kayak. Sepertinya kayak yang saya dengar di benih juga ada kelas-kelasnya. Nah itu gimana soal itu? Benih memang ada kelasnya, yakni kelas benih BS atau disebut breeder seed atau benih penjenis. Nah, selanjutnya ada kelas benih FS atau foundation seed atau benih dasar. Lalu ada benih kelas SS, singkatan dari stock seed atau benih pokok, benih pokok. Dan yang terakhir itu ada benih kelas ES atau extension seed atau benih sebahan. Nah, aspek mutu benih itu sendiri terdiri dari aspek genetik, fisiologis, patologis, dan fisik. Itu ada aspek genetik, fisiologis, patologis, dan fisik. Nah, ini saya yakin kita semua, terutama saya, ingin tahu sekali apa yang mempengaruhi sebenarnya mutu benih itu. Apakah dari penyimpanan atau dia processing atau begini Pak, jadi ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi mutu benih itu. Nah, yang pertama itu benih sumber. Nah, benih sumber, kemudian kedua waktu tanam. Ketiga itu isolasi, kontaminasi. Keempat kondisi panen dan prapanen. Kemudian yang kelima pengolahan dan pengeringan, dan yang terakhir adalah penyimpanan.
Dia mempengaruhi ketika penyimpanan tidak mutu ya, ketika tidak sesuai dengan mungkin tempat penyimpanannya, pasti mungkin benihnya akan lebih cepat rusak atau gimana, mutunya akan menurun. Nah, itu tadi terkait dengan soal benihnya. Sekarang ini bagaimana penerapannya di tingkat lapangan? Kira-kira apa yang perlu menjadi pertimbangan untuk saya, misalnya kalau berusaha tani padi misalnya, menanam padi itu, pertimbangan apa yang kira-kira yang menjadi dasar saya untuk pemilihan varietas atau benih-benih? Iya. Begini Pak ya, ketika memilih varietas benih sumber untuk digunakan, yang harus menjadi bahan pertimbangan adalah jelas asal-usul. Jadi asal-usul benih itu harus jelas. Nah, benih sumber dan kesemuanya dengan agroekosistem lokasi budidayanya. Hal ini ditentukan dengan sertifikat benih sumber. Jadi sumber benih yang digunakan minimal harus 1 kelas di atasnya. Jadi contohnya itu untuk produksi benih kelas pokok atau biasa kita sebut label ungu. Label ungu, maka benih yang digunakan adalah benih dasar atau label putih, atau benih berjenis biasa kita sebut dengan label kuning. Dan itu terkait dengan pertimbangan untuk saya memilih benih yang untuk saya tanam. Nah, saya pernah juga mendengar bahwa terkait dengan perbenihan ini atau processing atau mulai dari budidaya yang tadi disampaikan dan lain sebagainya itu ada di dalam satu kegiatan yang namanya UPBS ya, kalau tidak salah. Nah, ini UPBS ini sebenarnya apa? Satu kegiatan atau satu unit aktivitas atau apa ya? Jadi UPBS ini adalah singkatan dari pengelola benih sumber. Jadi unit pengelola benih sumber. Unit pengelola benih sumber. Jadi UPBS ini atau unit pengelola benih sumber ini merupakan satu unit kegiatan yang bertugas memproduksi dan mengelola benih sumber padi. Jadi khusus padi ini. Nah, kemudian menghasilkan benih sumber bermutu tinggi ya. Jadi menerapkan teknologi produksi yang efisien, kemudian menyediakan dan menyalurkan benih sumber varietas unggul baru padi, menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO. Jadi ada kegiatan itu. Iya. Jadi berbasis ISO itu 9 nomor 1 2015. ISO 9001 ya. 9001 2015. Iya. Jadi di kegiatan UPBS ini ada bentuk pelayanan di dalamnya. Antara lain itu penyediaan benih sumber BS dan FS. Dalam upaya berkontribusi terhadap peningkatan produksi benih bermutu. Yang berikutnya kemudian itu penyediaan benih sumber SS dalam upaya memperkuat logistik benih sumber di provinsi. Berarti pelayanan penyediaan tadi itu, penyediaan benih tadi sesuai kelas-kelasnya itu memang ada peruntukannya, seperti tadi untuk penyediaan benih sumber SR misalnya itu untuk tujuan untuk memperkuat logistik benih sumber untuk di tingkat provinsi ya. Ya baik, mungkin ini terakhir barangkali ya. Tadi disampaikan tentang label benih dan masa edar benih, kemudian juga sama dengan barangkali produk yang lain, pasti ada labelnya, ada masa edarnya yang tadi kita sudah bicarakan kadaluarsa. Nah, yang tadi ada istilah-istilah label kuning, label putih, label apalagi label ungu, label biru ini
maksudnya gimana? Iya, benih penjenis adalah benih dari hasil pemulihan tanaman yang mempunyai sifat kemurnian sangat murni. Nah, itu benih kuning, maksudnya benih label kuning ya. Nah, kemudian benih di mana benih ini juga mempunyai jumlah sangat sedikit dan di bawah pengawasan pemulihan tanaman. Benih ini yang diberi nama label kuning tadi itu. Nah, dan kemudian yang label kuning ini yang mempunyai juga kemurnian, dia sangat murni. Dari yang dibawa langsung pengawasan pemulihan tanaman. Kemudian label putih. Nah, untuk label putih itu atau benih dasar. Nah, benih dasar ini, benih dari jenis berlabel putih ini sulit ditemukan di pasaran. Namun tidak sesulit benih berlabel kuning. Nah, harga benih berlabel putih sangat tinggi dibanding dengan berlabel ungu dan biru. Kemudian benih berlabel ungu ya, benih berlabel ungu atau benih pokok. Benih pokok itu merupakan hasil turunan benih dasar dengan diberikan perlakuan sebaik-baiknya untuk menjaga tingkat kemurnian genetik dari benih itu sendiri. Nah, benih ini lebih mudah ditemukan di pasaran ya, dibandingkan benih penjenis dan benih dasar. Kemudian yang terakhir itu adalah label biru. Untuk label biru, label biru ini merupakan benih yang sering dipakai oleh petani, dan mudah ditemukan di kios-kios pertanian. Kemudian selanjutnya tadi untuk masa edar ya, untuk masa edar benih yang diberikan paling lama 6 bulan. 6 bulan setelah tanggal selesai pengujian atau analisis mutu untuk pelabelan yang pertama. Label yang pertama, 6 bulan sejak di tanggal itu dan pelabelan yang pertama. Nah, itu berarti hanya sampai di situ. Itu 6 bulan ya waktunya. Kemudian pelabelan ulang itu dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar pada pelabelan yang pertama. Oh, berarti setelah kita masa pelabelan yang pertama diberikan waktu 6 bulan masa edarnya, bisa dilabel kembali sesuai dengan hasil ujinya, tetapi hanya setengahnya, berarti hanya sampai 3 bulan masa edarnya untuk label yang berikutnya. Oh, baiklah. Nah, banyak sekali sebenarnya yang belum bisa kita uraikan, yang belum bisa kita gali terkait dengan teknik produksi benih padi ini. Nanti mungkin barangkali di waktu yang lain, di kesempatan yang lain, kita akan mengulas lebih jauh tentang teknik produksi benih padi ini, karena masih banyak sekali aspek-aspek yang belum terungkap di saat ini, karena ya waktu kita juga durasi juga untuk mengulas satu topik di podcast Ngopi Santai BPSIP Sulawesi Tengah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Ibu Asnida atas kehadirannya, dan teman Ngopi Santai podcast BPSIP Sulawesi Tengah. Terima kasih atas kebersamaan teman Ngopi semuanya. Mudah-mudahan informasi terkait teknik produksi benih padi tadi bersama narasumber yang sudah kita bahas singkat tadi itu bisa memberikan satu tambahan pengetahuan untuk Anda semua. Jangan lupa nanti di podcast Ngopi Santai BPSIP Sulawesi Tengah ini tunggu episode-episode kami selanjutnya yang lebih menarik lagi, supaya Anda mendapatkan notifikasi dari episode-episode kami yang baru. Jangan lupa subscribe, like, share, dan
komentarnya tentunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, sampai jumpa.